Selamat datang di video Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN. Video ini akan membahas implementasinya di pemerintah daerah. Saya Agustinus Sulistianto, praktisi senior perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang akan memandu Anda memahami MRPN. Ini adalah alur integrasi MRPN dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Prosesnya terbagi menjadi 5 lini, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan dan audit. Kita memiliki 5 zona kritis. Lini 1 adalah dapur OPD, di mana risiko diidentifikasi. Lini 2 sebagai filter kebijakan. Zona jantung memastikan risk-based budgeting. Zona hilir fokus pada audit berbasis risiko. Pedoman teknis MRPN terdiri dari 8 bab. Kita akan membahas arsitektur kelembagaan, kriteria risiko, dan integrasi perencanaan. MRPN adalah transformasi paradigma dari reaktif menjadi proaktif antisipatif sesuai Perpres 39 tahun 2023. Risiko dianggap sebagai efek ketidakpastian pada sasaran. Ruang lingkup risiko mencakup visi misi, tujuan OPD, dan lintas sektor. Risiko dibagi menjadi 3 taksonomi utama. Risiko visi misi yang dikelola kepala daerah, risiko tujuan OPD yang dikelola unit pemilik risiko, dan risiko lintas sektor untuk masalah sistemik seperti stunting atau inflasi. Penerapan MRPN harus berpegang pada 4 prinsip dasar, terintegrasi dalam siklus perencanaan, kustomisasi sesuai konteks lokal, inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan, dan dinamis. Arsitektur MRPN menggunakan model 3 lini. Lini 1 adalah unit pemilik risiko. Lini 2 unit manajemen risiko yang mengompilasi dan mengagregasi. Lini 3 adalah inspektorat yang mengaudit berbasis risiko. Setiap lini memiliki tugas dan fungsi spesifik. Tim koordinasi menetapkan kebijakan dan risiko strategis. UPR mengelola risiko operasional. UMR memberikan supervisi. UPI fokus pada audit berbasis risiko dan evaluasi maturitas. Simulasi interaksi antar lini mencontohkan kasus banjir. Lini 1 mengusulkan anggaran mitigasi. Lini 2 memastikan anggaran masuk prioritas. Lini 3 mereview RKA dan melakukan uji petik di lapangan. Bab 3 membahas parameter dan kriteria risiko untuk memastikan penilaian yang seragam antar OPD. Penilaian risiko menggunakan matriks peta panas, di mana skor adalah hasil kali kemungkinan dan dampak. Masalah utama dalam penilaian risiko adalah subjektivitas. Solusinya, Bab 3 menetapkan parameter terukur untuk kriteria dampak dan kemungkinan, memastikan keseragaman penilaian antar dinas. Kriteria dampak diukur dari level 1, tidak signifikan, hingga level 5, bencana. Dampak diukur dari kerugian keuangan, kinerja, reputasi, dan hukum. Matriks peta panas membagi risiko menjadi 4 zona. Zona merah, skor 15 to 25, memerlukan laporan segera kepada kepala daerah. Zona oranye, 12 to 14, harus masuk prioritas anggaran program. Zona kuning, skor 5 to 10, memerlukan pemantauan berkala oleh pejabat eselon 3. Sementara zona biru, skor 1 to 4, adalah risiko yang dapat diterima dan dapat dikendalikan melalui mekanisme rutin harian. Bab AV membahas format baku kertas kerja MRPN untuk lini 1, 2, dan 3, yang mencakup identifikasi risiko, rencana tindak pengendalian, review and agregasi, dan audit evaluasi. KK Mr. O1 adalah kertas kerja identifikasi dan analisis risiko, diisi oleh UPR untuk mengenali risiko awal, inherent. Risiko dinyatakan dalam format sebab, risiko, dan dampak, lalu dinilai skornya. KK Mr. O2 adalah kertas kerja rencana tindak pengendalian. Di sini, UPR merumuskan mitigasi, menentukan penanggung jawab, dan menilai skor risiko residual yang diharapkan. KK Mr. O3, kertas kerja review dan agregasi diisi oleh UMR Lini 2 untuk memverifikasi kualitas isian UPR sebelum dikompilasi ke peta risiko Pemda. KK Mr. O4 adalah kertas kerja audit, evaluasi MRPN, diisi oleh inspektorat Lini 3. Ini digunakan untuk menilai efektivitas mitigasi yang dilakukan oleh OPD. Bab V menyajikan studi kasus simulasi proyek jembatan. Risiko inherent pondasi tergerus banjir dinilai 20, merah. Mitigasi dilakukan dengan percepatan lelang dan asuransi. Setelah mitigasi berupa percepatan jadwal ke musim kemarau, skor risiko residual turun menjadi 10, kuning. Ini menunjukkan risiko sudah terkendali dan dapat ditoleransi. Bab 6 membahas manajemen risiko lintas sektor.
Risiko ini ditetapkan untuk program strategis yang melibatkan minimal 2 entitas dan memerlukan penanganan terintegrasi, seperti stunting atau inflasi. Dalam alur kerja kolaboratif, OPD sektor utama, misalnya Dinas Kesehatan untuk stunting, menjadi koordinator UPR lintas sektor. Semua risiko pendukung dikonsolidasikan untuk kepala daerah. Bab 7 menekankan integrasi MRPN pada setiap jenjang perencanaan daerah. Risiko harus menjadi filter utama dalam pengambilan keputusan strategis. Pada RPJPD 20 tahunan, analisis risiko berfokus pada ketidakpastian jangka panjang, seperti perubahan iklim dan demografi menggunakan horizon scanning. Pada RPJMD 5 tahunan, manajemen risiko mengawal visi misi kepala daerah. Fokusnya pada risiko politik, fiskal daerah, dan hambatan struktural birokrasi melalui stress test proyeksi pendapatan. Pada Renstra OPD, risiko diturunkan dari RPJMD ke level organisasi, fokus pada risiko operasional dan kapabilitas SDM. Outputnya adalah Register Risiko Strategis OPD. Pada RKPD dan Renja 1 tahun, risiko diterjemahkan menjadi anggaran melalui Risk-Based Budgeting. Setiap DPA harus memuat biaya mitigasi, seperti asuransi dan K3. Bab 8 mengatur pelaporan MRPN yang bertujuan memastikan akuntabilitas. Terdapat 4 format laporan: A. Berkala, B. Insidental, C. Tahunan konsolidasi, dan D. Hasil evaluasi maturitas. Alur pelaporan MRPN dimulai dari unit pemilik risiko yang menyusun laporan berkala dan insidental kepada unit manajemen risiko. UMR kemudian menyusun laporan konsolidasi kepada kepala daerah. Format A adalah laporan pemantauan risiko berkala yang disusun triwulanan. Tujuannya adalah melaporkan status risiko dan realisasi rencana tindak pengendalian yang telah dilaksanakan. Sistematika laporan berkala mencakup profil risiko terkini dan rekapitulasi realisasi rencana tindak pengendalian atau RTP, dilengkapi lampiran register risiko dan peta risiko yang telah diperbarui. Tabel monitoring RTP adalah inti dari laporan berkala. Setiap rencana tindak harus dijelaskan realisasi konkretnya di lapangan, status, dan bukti dukung pelaksanaannya. Format B adalah laporan insidental atau kejadian risiko. Laporan ini bersifat segera, maksimal 2 kali 24 jam setelah kejadian, untuk melaporkan peristiwa risiko yang berdampak signifikan. Laporan insidental harus mencakup kronologi kejadian, dampak keuangan dan non-keuangan yang ditimbulkan, akar penyebab, tindakan penanggulangan sementara, serta rekomendasi bantuan lanjutan. Format C adalah laporan tahunan konsolidasi pengelolaan risiko daerah. Dokumen ini memberikan gambaran utuh profil risiko Pemda secara keseluruhan kepada kepala daerah. Sistematika laporan konsolidasi mencakup ringkasan eksekutif, peta risiko strategis daerah, top 10 risks, serta analisis efektivitas pengendalian dari seluruh unit pemilik risiko. Salah satu visualisasi penting adalah peta risiko daerah yang mengagregasi sebaran risiko dari seluruh OPD, menunjukkan jumlah risiko ekstrim dan tinggi di setiap kategori. Format D adalah laporan hasil evaluasi maturitas MRPN, dokumen audit independen dari inspektorat. Tujuannya adalah menilai level kematangan penerapan MRPN. Laporan hasil evaluasi mencantumkan skor maturitas daerah, rincian skor per parameter penilaian, temuan audit, dan rekomendasi strategis untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi. Kertas kerja evaluasi KKE, maturitas mencatat bukti dokumen yang diuji, temuan evaluator, dan memberikan nilai serta catatan perbaikan untuk setiap parameter penerapan MRPN. Dalam konteks MRPN, aplikasi digital memainkan peran kunci dalam risk-based budgeting. Aplikasi ini mengintegrasikan register risiko dengan sistem penganggaran daerah. Aplikasi ini memvisualisasikan risiko tinggi yang wajib mitigasi. Fitur link SIPD memungkinkan penautan risiko dengan rekening belanja, memastikan anggaran mitigasi berprioritas tinggi.